Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi matematika dasar. Kali ini kita akan membahas persamaan lingkaran. Bentuk standar dari persamaan lingkaran seperti ini. X min X0 kuadrat, Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana X0 dan Y0 itu adalah pusat lingkaran, sementara R itu adalah jari-jarinya. Kemudian ada juga berbentuk seperti ini, AX kuadrat tambah B kuadrat tambah CX tambah D tambah E sama dengan 0. Tapi ini nanti kalau ini yang diingat atau dihafal, maka ini bisa kemungkinan keliru dengan bentuk dari persamaan elips. Oke, jadi ini saya perjelas lagi bahwa yang ini itu mempunyai pusat, ya, pusat di X0, Y0, kemudian jari-jari, ya, di R, sorry bukan R kuadrat, di R, ya, jari-jarinya R. Contoh. Buat grafik persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Pertama kita harus ubah bentuk ke bentuk dasar. Jadi X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kenapa dilakukan gini? Kan supaya bentuk X kuadrat. Ini Y kuadrat. Kebetulan di sini 0, 0. Maka pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari 5. Sehingga kalau kita buat, tinggal membuat lingkaran yang berpusat di 0,0, kemudian jari-jarinya 5. Lalu kita tariklah lingkaran dengan menggunakan jangka, ya, atau apalah namanya pembuat lingkaran itu. Kemudian contoh berikutnya, buat persamaan lingkaran yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 10Y min 15 sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah ubah ke bentuk standar. Ya, bentuk standarnya bagaimana? Yaitu yang X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi caranya kita kumpulkan semua yang X-nya dulu. X kuadrat, kemudian ditambah 6X, ya, kemudian Y kuadrat kurang 10Y, kemudian selebihnya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Selanjutnya, ini X kuadrat, ini selalu kita ambil yang separuhnya dari ini. Koefisien di depan X. X tambah 3, lalu kita kuadratkan. Nah, di sebelah sini, ya ini 15, ini selalu kita tambahkan dengan apa yang terjadi di sini. Tidak peduli mau positif mau negatif. Jadi kalau 3 di sini berarti 3 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Artinya kalau di sini ditambahkan 3 kuadrat, di sini juga harus ditambahkan dengan 3 kuadrat. Ditambah Y kurang separuh dari ini. Berarti 5 kuadrat. Sama dengan di sini, kita tambahkan dengan 5 kuadrat. Nah, dengan demikian, ya, kalau ini kita uraikan, sekali lagi, X tambah 3 kuadrat, ditambah Y min 5 kuadrat. 15, 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25, 25 tambah 15, 40, ini 49. Jadi ini sama dengan 49. Di mana 49 itu sama dengan 7 kuadrat. Ini dia. Nah, ini artinya lingkaran dengan jari-jari min 3,5, sorry, dengan pusat min 3,5 dengan jari-jari 7. Jadi ini dia. Maka kalau kita buat grafiknya seperti ini. Buat lingkaran, ya. Buat dulu pusat lingkarannya, yaitu di minus 3, dari arah sini minus 3, tingginya itu ada 5, lalu kita tarik, ya, kita tarik sebuah jangka yang jari-jarinya atau panjangnya 5. Ingat, skalanya dari sini ke 3, di sini ke 5, di sini ke 3, kemudian ke sini 7, baru kita buat lingkarannya. Seperti ini. Contoh selanjutnya, cari persamaan dari grafik berikut. Sekarang terbalik ya. Ada grafiknya, kita cari persamaannya. Min 1,2, 2,2. Yang paling penting adalah cukup menghafal bentuk dasarnya, yaitu X min X0 kuadrat. Jadi harus tinggal hafal X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sementara ini adalah X0-nya, ini adalah Y0-nya. Jadi bisa langsung masukkan ke sini. Nah, kemudian kebetulan koordinat-koordinat ini berada pada satu garis. Artinya jarak dari sini sama. Ya, jarak dari sininya sama, yaitu Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti jari-jarinya kebetulan ini pusat, maka jarak ke sini adalah
jari-jari R sama dengan X yang ada di sini kurang X yang ada di sini. Ya, maka kita dapatkan seperti ini. Ini X-nya yang di sini 2, X yang di sini minus 1, sehingga jari-jarinya 3. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan sini ke atas. Jadi X min berarti X plus 1 kuadrat. Kemudian ini ya, ini salah, ini harus plus ya. X plus 1 kuadrat. Nih. Kemudian Y min 2 kuadrat sama dengan R-nya 3 kuadrat. Nah, andaikan nanti misalnya kebetulan ya, hanya di sini kebetulan Y-nya sama, ketinggiannya sama. Andaikan nanti titik yang lain yang di lingkaran ini bukan pada posisi Y-nya sama, maka untuk mencari nilai R-nya itu harus masukkan ke sini. Jadi ketika pusatnya diketahui, kan kita sudah dapatkan tadi X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, anggaplah bahwa kita mempunyai titik ini tidak sama nilai Y-nya di sini. Anggap aja seperti itu. Udah. Berarti ini kan Y-nya 2, X-nya 2. Kita masukkan X-nya 2, Y-nya 2. Berarti 2 tambah 1 kuadrat ditambah 2 kurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi yang sebelah kiri itu adalah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka diperoleh R sama dengan 3. Oke. Jadi seperti itu. Seandainya nanti di sini titik di sininya tidak sejajar dengan ini. Artinya Y-nya tidak sama. Misalnya dia berada pada sini. Oke. Maka ini nanti tadi hasil ini juga kalau mau diuraikan lebih jauh lagi seperti ini ya. Tapi ini sudah mencerminkan bahwa jelas-jelas mencerminkan kalau ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya min 1,2 dengan jari-jari 3. Sekarang kita lihat persamaan elips. Bentuk dasar dari persamaan elips yang pusatnya di PQ, ya, sumbu mayornya 2A, sumbu minornya 2B, di mana A lebih besar dari B adalah seperti ini. Ya, sumbu mayor horizontal dinyatakan seperti ini. Perhatikan bahwa dikatakan sumbu mayor horizontal karena A berada di bawah sumbu horizontal atau sumbu X. Seandainya A-nya di sini, artinya nilai A lebih besar dari B dan A-nya berada di sini, maka sumbu mayornya kita katakan dalam arah vertikal atau searah Y. Nah, misalkan modelnya seperti ini, ya. Jadi sumbu mayornya tadi ini yang kita katakan 2A. Kenapa 2A? Karena di sini A, di sini A. Definisi di sini ada vertex, yang disebut dengan vertex itu adalah titik potong antara sumbu mayor, ini sumbu mayor, dengan elips. Ya. Nih. Kemudian jarak dari pusat ke vertex pada sumbu mayor itu kita sebut dengan A. Jadi ini ke sini. Jadi dari sini ke sini itu A. Kemudian B, ya, jarak dari pusat elips ini ke elips pada arah sumbu minor. Sumbu minornya atau sumbu paling pendeknya. Kemudian C itu jarak dari pusat ke fokus. Ini kita sebut dengan titik fokus. Nah, kita lihat nanti bagaimana hubungannya ini. Apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat? Nah, caranya begini. Perhatikan. Yang kita sebut dengan elips itu adalah apabila saya mengambil tali, ujungnya ini saya paku, ujungnya di sini juga saya paku, kemudian panjang dari sini ke sini nih kita buat sedemikian rupa ya. Jadi sebelum dipaku tentunya fixkan bahwa panjangnya dari sini ke sini menyentuh elips, kemudian di titik-titik ujung fokusnya kita paku. Nah, tali ini bisa saya geser kemana-mana dan dia akan mengikuti elips ini. Jadi ujung paku yang satu di sini tadi itu bisa saya tarik kemana-mana dan dia selalu akan menyentuh elips ini. Ya, begitu pula kalau saya tariknya ke bawah, dia akan sama. Ya. Nah, seperti ini kalau saya tarik begini, seperti ini. Sehingga panjang tali ini selalu sama, dimanapun posisinya. Jadi misalkan gini, kalau ini saya tarik, saya pentangin, sampai dia menyentuh di sini, maka panjangnya itu adalah ya dari sini ke ujung sini, tambah sisanya di sini. Ya, ingat ini tadi panjang ini adalah dari sini ke sini adalah A. Ini yang ini A. Kemudian yang ini ke sini adalah C, ini C, ini C, ini A. Maka panjang sisanya ini adalah A min
C. Maka total panjang tali kita adalah panjang ini keseluruhan, panjang dari sini ke sini, yaitu panjang C, ditambah panjang A, ditambah panjang yang sisa sedikit ini. Sisa sedikit ini adalah panjang ini kurang ini, atau A min C. Jadi saya ulangi, panjang dari sini ke sini adalah C, yang ini. Kemudian panjang ini adalah A, lalu panjang yang sedikit ini adalah A min C. Nah, kalau kita jumlahkan tinggal 2A. Nah, jika terjadi, ya, kalau ini talinya saya taruh persis di titik potong antara sumbu, ya, dengan ini sumbu minornya ini ke atas dengan elips, maka dia akan membentuk segitiga sama kaki. Ingat, panjangnya tadi ini adalah 2A, panjang tali ini adalah 2A. Sehingga di sini A, di sini A, tingginya B, horizontalnya C. Kalau saya pisah, ya, saya ambil satu bagiannya, ini seperti ini. Ini C, tingginya B, ini A. Maka menurut dalil Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga kalau mau saya mencari C kuadrat, itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Persis seperti yang ada di sini. Kita lanjutkan. Sumbu mayor vertikal, jadi sama dengan sumbu mayor horizontal, cuman A-nya kita pindah ke daerah yang vertikal, yaitu daerah sumbu Y. Ya. Ini dia gambarannya. Ini sumbu Y-nya ke atas, kemudian horizontalnya ini yang kecilnya. Vertexnya tentu saja di sini. Titik fokusnya dari sini ke sini. Ya. Contoh, buat grafik persamaan elips seperti ini. Ingat, harus membawa ke bentuk X min P, ya, harus bawa ke bentuk X min P kuadrat, ya, per A kuadrat ditambah X min Q per B kuadrat, ini kuadrat, sama dengan 1. Ingat, tentu saja A-nya belum tentu di sini. Mungkin saja A-nya di sini, karena A kita selalu definisikan lebih besar daripada B. Nah, supaya sebelah kanan 1, maka semua ruas saya harus bagi dengan 16. Jadi, maka bentuknya seperti ini. Semua ruas saya bagi dengan 16, maka ini 4 bagian 16 tinggal 1/4. 4-nya di bawah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini saya bagi 16, itu berarti 6/16. 16 itu 4 pangkat 2. 16 saya bagi 16, tinggal 1. Nah, perhatikan bahwa ini berbentuk seperti ini. Supaya lebih jelas lagi di atas, saya rubah saja seperti ini. Ya, ini menjadi X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat. Ingat, ini per 2 kuadrat, ini 4 kuadrat sama dengan 1. Berarti di sini kita peroleh bahwa A kita itu adalah 4, B-nya sama dengan 2. Karena 4 itu berada di bawah Y, maka sumbu mayornya berada dalam sumbu vertikal atau dalam sumbu Y. Kemudian pusatnya 0,0. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ini, jadi A-nya sama dengan 4, ya. B-nya sama dengan 2, C-nya 2 akar 3. Ya, 2 akar 3 itu adalah 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Dalam arah sumbu vertikal. Pusatnya 0,0. Sorry. Pusatnya 0,0. Tingginya adalah 4, ya. Ini. Kemudian di sini adalah 2. Oke. Cari persamaan grafik berikut ini. Nah, sekarang kita balik. Ada grafiknya, kita cari persamaannya. Sekali lagi, cukup kita mengingat bentuk dasar. Ya, bentuk dasar adalah, saya ulangi sekali lagi, X min P kuadrat. Ya. Nah, sekarang sumbu, jelas kita lihat bahwa sumbu mayornya dalam arah horizontal atau dalam arah X. Berarti di sini sudah jelas A kuadrat. Ditambah Y min Q kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini, ya, berapa titiknya? Titik fokusnya. Titik fokusnya adalah, ingat, X, Y. X-nya di sini berapa? Kita lihat. X-nya berarti 8. Ya, 8. Ke 8 ya. Jadi ini kan X-nya di sini adalah, X-nya di sini adalah 5. Ya. Kemudian Y-nya sama dengan minus 2. Jadi titiknya di sini adalah 5,
koma, jadi arah 5 ke sini, dari sini adalah minus 2. Ini dia. Ya. Jadi kemudian ini titik fokusnya tadi ya, titik fokusnya. Kemudian A-nya berapa? Ya, ingat A itu panjang dalam arah ini. Ini adalah A. A tentu saja karena arah horizontal sini, berarti komponen Y ya. Komponen Y yang ada di sini ya. Mana ini? Sorry, dalam arah X. Komponen ini dalam arah X ya, 8 kurang 5 sama dengan 3. Oh, ini dia. 8 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian B-nya, ya, B itu adalah dari, bisa kita ukur dari sini ke sini, ya. Atau yang ke bawahnya, terserah mau pakai yang mana. Tentu saja kan gampang kita ukur dari atas sini. Dalam arah Y-nya, 0 kurang min 2, berarti 2. Ya. Kemudian R-nya tadi 5, min 2. Tinggal kita masukkan sini. Ya. X min 5 kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Ini dibagi 2 kuadrat sama dengan 1. Ya, kita peroleh seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.